Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita kembali akan menjelaskan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Waw huruf bibir karena wawnya berharokat fathah kemudian diikuti oleh alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan lam yang sukun sehingga matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil halfi. Dan berlaku juga alif lam idhar qamariyah. Nah, di sini perlu dipahami teman-teman bahwa meskipun kita lihat ada fathah diikuti alif yang seharusnya terjadi panjang, tetapi karena dia bertemu dengan lam yang sukun, maka berlaku di sini alif lam idhar qamariyah. Kemudian karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ain, tenggorokan bagian tengah, karena ainnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena yaknya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bode, tepi lidah boleh kiri, boleh kanan bertemu dengan gusi geraham bagian atas. Ba huruf bibir, kemudian karena baknya sukun dan berada di antara 2 huruf hiduf, maka terjadi hukum bacaan qalqalah sugroh, bunyi pantulannya kecil. Ha, tenggorokan bagian tengah. Kemudian karena haknya berharokat fathatain dan kita berhenti, maka berlakunya di sini adalah mad iwad, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terakhir terdapat juga alif layyinah yang fungsinya sebagai tanda panjang pada mad iwad. Dan perlu kita pahami bersama bahwa mad iwad itu meskipun di akhir kalimat tidak boleh lebih dari 2 harokat. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 2. Falmuriyati qadha. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, yaitu lam sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil halfi. Kemudian alif layyinahnya di sini berubah menjadi hamzah wasol karena terdapat alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim dan wawu huruf bibir. Kemudian karena mimnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik.
Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena ya-nya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun dan berada di antara 2 huruf hidup, maka hukum bacaannya qalqalah sugro. Bunyi pantulannya kecil. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathatain dan berada di akhir kalimat, maka terjadi hukum bacaan mad iwad. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan terakhir, terdapat alif layyinah yang fungsinya sebagai alif mad atau tanda panjang. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 3. Falmughirati subha. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan lam yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian alif layyinahnya tadi yang berfungsi sebagai tanda panjang itu berubah menjadi hamzah wasol karena terjadi alif lam idhar qamariyah. Karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir, ghain tenggorokan bagian atas. Karena ghainnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah berdiri, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian ro yang berharokat fathah berdiri atau fathah panjang terjadi juga mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sod, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ba huruf bibir, karena baknya sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugro. Bunyi pantulannya kecil. Ha, tenggorokan bagian tengah. Karena haknya berharokat fathatain dan kita berwaqaf di sini, maka hukum bacaannya mad iwad, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan terakhir terdapat alif layyinah yang fungsinya sebagai tanda panjang pada mad iwad. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 3. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 4. Fa'atharna bihi naqa'a. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Sa, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya sukun, maka kita lihat huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Maka hukum ro-nya tebal atau tabkhim. Nun, ujung lidah bertemu dengan
langit-langit bagian tengah. Ba huruf bibir, ha tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berbaris kasroh panjang atau kasroh berdiri, maka hukum bacaannya mad silah qasirah. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena qafnya sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugra, bunyi pantulannya kecil. Ain, tenggorokan bagian tengah. Karena ainnya berharokat fathatain dan kita berwaqaf di sini, maka hukum bacaannya mad iwad, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terakhir terdapat alif layyinah yang fungsinya sebagai tanda panjang. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 5. Fawasatna bihi jam'a. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian waw juga huruf bibir, sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. To, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena to-nya sukun dan berada di tengah kata, maka hukum bacaannya qalqalah sugra, bunyi pantulannya kecil. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Ba huruf bibir, kemudian ha tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berbaris kasroh panjang atau kasroh berdiri, maka hukum bacaannya mad silah qasirah, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Mim huruf bibir, kemudian karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Bunyi mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian ain yang berharokat fathatain, kemudian kita berwaqaf di sini, maka terjadi lagi hukum bacaan mad iwad, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan terakhir ditutup dengan alif layyinah sebagai tanda panjang dari mad iwad itu sendiri. Nah, teman-teman, mulai dari ayat 1 sampai 5 surah Al-Adiyat ini semuanya diakhiri dengan mad iwad. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa hati-hati dalam membaca mad iwad, jangan sampai lebih dari 2 harokat. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 6. Innal insana li rabbihi lakanud. Terdapat hamzah kotok atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli, dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Kemudian bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Setiap alif lam, baik itu alif lam idhar qamariyah maupun alif lam idgham syamsiyah, pasti terdapat hamzah wasol. Karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kembali lagi terdapat hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun, bertemu dengan huruf sin
yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, maka di sini terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki ausat, dibaca samar disertai dengung. Kemudian antara dengung dengan samarnya seimbang. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Karena sinnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ba huruf bibir, ha tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat kasrah berdiri atau kasrah panjang, maka terjadi hukum bacaan matsilah qasirah, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kemudian karena nunnya berharokat dommah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat, tetapi karena dia bertemu dengan huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, kemudian dalnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun. Yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan terakhir, karena kita berhenti pada huruf dal yang hidup, kemudian dalnya disukunkan, sehingga hukum bacaannya qalqala kubroh, bunyi pantulannya besar. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 6. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Waw huruf bibir, kemudian terdapat hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli, dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berbaris dommah panjang atau dommah terbalik, maka terjadi hukum bacaan matsilah qasirah, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berbaris fathah berdiri atau fathah panjang diikuti alif maksurah atau alif bengkok, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dzal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dzalnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Terdapat lam lagi yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Shin, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi hukum bacaan mad tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat, tapi karena dia bertemu dengan huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, kemudian dalnya hidup,
tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi di sini adalah mad arid lis sukun. Yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terakhir, karena kita berhenti pada huruf dal yang hidup, kemudian dalnya disukunkan, maka terjadi hukum bacaan qalqalah kubro, bunyi pantulannya besar. Kenapa besar? Karena tidak ada huruf yang akan disebutkan setelahnya. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 7. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Waw huruf bibir, hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunnah asli, dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena haknya berbaris dhammah terbalik atau dhammah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad silah qasirah, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ha, tenggorokan bagian tengah. Ba, huruf bibir bertemu dengan alif lam idhar qamariyah. Terdapat hamzah wasol, kemudian karena lamnya terbaca sukun, maka keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kha, tenggorokan bagian atas, kemudian karena kha-nya berharokat fathah diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Ra, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat kasroh, maka hukum bacaannya tipis atau tarkik. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Shin, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mad tabi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, kemudian dalnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka yang terjadi adalah mad arid lis sukun. Yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dan terakhir, karena kita berhenti pada huruf dal yang hidup, maka dalnya disukunkan sehingga terjadi qalqalah kubro yang bunyi pantulannya besar. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 8. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok keluar dari tenggorokan bagian bawah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ain, tenggorokan bagian tengah. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim, huruf bibir. Terdapat hamzah koto atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Zal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas.
Karena dalnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i, panjang 2 harokat, dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba huruf bibir, ain tenggorokan bagian tengah, sa ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena roknya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mat tobi'i, yang panjangnya 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tobi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf yang sukun, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian terjadi hukum bacaan alif lam idhar qamariyah. Ada hamzah wasol, kemudian karena lamnya terbaca sukun sehingga keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Ba dan waw huruf bibir, kemudian karena baknya berharokat dhammah diikuti waw sukun, maka seharusnya terjadi mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tapi karena dia bertemu dengan huruf ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, dan ro-nya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun, yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terakhir, karena ro-nya tadi disukunkan, maka kita lihat huruf kedua sebelum ro, yaitu ba yang berharokat dhammah. Maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Saya kira cukup penjelasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 9. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 10. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Waw huruf bibir, ha tenggorokan bagian tengah, sode ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mat tobi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Fa huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi mat tobi'i. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka matnya gugur dan yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Kemudian hukum bacaan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Terdapat juga hamzah wasol. Kemudian sode, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi hukum bacaan mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, kemudian ro-nya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau waqaf, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun, yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terakhir terdapat ro yang berharokat kasroh tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka kita lihat 2 huruf sebelum ro. Berarti kita melihat dal yang berharokat dhammah. Karena huruf sebelum ro yaitu waw
itu tidak berpengaruh. Sehingga hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 10. Alhamdulillah sahabat Quran, akhirnya kita sampai pada pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Terdapat hamzah kotok atau hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka terjadi hukum bacaan gunnah asli. Dibaca dengung dan setiap dengung keluar dari hidung. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Ba huruf bibir, ha tenggorokan bagian bawah. Kemudian mim dan ba huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ba, maka terjadi hukum bacaan ikhfa syafawi. Dibaca samar di bibir disertai dengung. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Nah, untuk bacaan ikhfa syafawi ini, sebagaimana dalam kitab Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran, Syekh Abdul Wahab menjelaskan bahwa ada dua cara baca ikhfa syafawi. Yang pertama, sama dengan cara bacanya iklabe, yaitu bibir atas dan bibir bawah bertemu tanpa adanya penekanan. Kemudian, cara baca yang kedua, yaitu dengan cara baca furjah. Artinya adalah ada celah sedikit antara bibir atas dengan bibir bawah. Karena namanya ikhfa syafawi. Artinya samar di bibir. Kemudian ha, tenggorokan bagian bawah, mim huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan ya yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Mim sukunnya dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian karena ya-nya berharokat fathah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi bacaan lin. Terdapat mim lagi huruf bibir, kemudian hamzah nabroh bil ya yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Dal, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena dalnya berharokat tanwin bertemu dengan huruf lam yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham bila gunnah. Bunyi tanwinnya atau bunyi n-nya dilebur ke huruf lam tanpa dengung. Kho, tenggorokan bagian atas. Ba huruf bibir. Kemudian karena ba-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka seharusnya terjadi hukum bacaan mat tobi'i yang panjangnya hanya 2 harokat. Tetapi karena dia bertemu dengan huruf ro yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang, kemudian karena ro-nya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau wakaf, maka yang terjadi di sini adalah mat arid lis sukun yang panjangnya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terakhir karena ro-nya hidup tapi kita sukunkan karena kita berhenti, maka terjadi hukum bacaan ro yang tipis. Kenapa tipis? Karena didahului oleh ya sukun. Saya kira cukup penjelasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat ayat 11. Alhamdulillah, akhirnya selesai lagi pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah Al-Adiyat mulai dari ayat pertama sampai ayat 11. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah
hanya 5-10 kali pertemuan, kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian, untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.